Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update ya terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus Teng Monida yang tenggelam di 24 Februari 2022. 26 April lalu sudah disampaikan pemaparan dan ada satu sosok yang juga sangat tidak percaya dengan hasil pemaparan tersebut. Misalnya adalah Mr. Acharya Ruang Ratanapong yang berkali-kali mengatakan dan juga menyampaikan sejumlah bukti bahwa kasus Teng Monida adalah murni karena pembunuhan, bukan karena kecelakaan, apalagi kalau hanya karena kelalaian dari saksi yang bersama Teng Mo di malam hari itu. Nah, di kemarin teman-teman sekitar setengah 2 siang, Mr. Acharya itu datang ke Kementerian Keadilan Thailand untuk melaporkan kembali berkas-berkas yang diduga adalah ada keterangan sangat janggal dari Sen, terutama Sen ini adalah boleh dibilang menjadi titik kunci karena apa? Sen kan boleh dibilang walaupun malam hari itu dia bersama 4 orang lainnya, tapi Sen dari kronologi yang diceritakan bahwa Teng Mo terjatuh saat di ujung speedboat, pegangan pahanya Sen kemudian terjatuh, kemudian penyidik Notaburi sepertinya mengkonfirmasi walaupun hanya dengan bayangan tersebut tidak menjawab konfirmasi dari statement Sen tersebut, dan Mr. Acharya sudah menyampaikan bukti terbaru lagi dan ini telah disampaikan ke DSI, Department Special of Investigation. Jadi beberapa teman-teman komentar di YouTube ini bahwa Anjas, bukannya tim DSI sudah mengambil kasus Teng Monida? Jawabannya adalah belum, karena sekarang kan tahapannya setelah dari penyidik Notaburi, ya suka nggak suka kita harus mengikuti birokrasi juga sama seperti di Indonesia. Jadi penyidik Notaburi sudah memaparkan penyebab dan juga para tersangka, ada 6 tersangka, tapi kan sekarang adalah dari bagian kejaksaan ya, jaksa penuntut umum. Mereka sedang memverifikasi data-data yang telah disampaikan, apakah setuju atau tidak setuju. Bagian terakhir ini menurut aku adalah sangat penting dan juga krusial. Kalau dari kejaksaan mengatakan nggak setuju ya udah kelar, nggak bisa dipaksakan masuk ke persidangan. Kalau ini dikatakan bahwa setuju ya artinya bisa lanjut ke persidangan dengan pasal-pasal yang telah disampaikan dari penyidik Notaburi. Kemudian juga berisi kemarin pada saat Mr. Genius atau Mr. Acharya ke kantor Kementerian Keadilan di Thailand, itu menyampaikan sejumlah bukti, terutama untuk Sen dan kawan-kawan ada jelasnya, misalnya begini, bukti secara ilmiah dan CCTV. Ya, suka nggak suka ya teman-teman yang namanya hukum, kita nggak bisa hanya rely pada keyakinan, tapi juga dengan alat-alat bukti yang kuat. Bukti ilmiah ini cenderungnya adalah mengenai hasil otopsi. Kenapa? Kok hasil otopsi dinyatakan bahwa ini sangat bertentangan dengan keterangan Sen? Dr. Pontip sudah menegaskan bahwa dengan profiling pada saat tubuh Teng Monida ditemukan di Sungai Chao Phraya 38 jam setelah tenggelam, itu pertama tidak ditemukan bekas buang air kecil dari baju renangnya. Yang kedua, dengan baju seperti itu, baju renang one piece, kemudian juga dengan diikat jaket pada saat penemuan seperti itu, bagaimana mungkin Teng Mo mau buang air kecil dengan posisi seperti itu? Yang ada dia ngompol, bukan buang air kecil. Bagaimana bisa membukanya? Mungkin teman-teman yang perempuan yang sudah melihat foto-foto Teng Monida, kalian bisa komentar, apakah mungkin dengan jaket diikat, ikatan seperti itu, dengan baju one piece, apakah bisa kalian buang air kecil seperti itu? Bisa aja, tapi apakah convenience atau enggak? Karena sebagai informasi, Sungai Chao Phraya itu adalah sungai yang membelah kota Bangkok dan melewati banyak tempat wisata, industri, dan juga tempat-tempat mewah lainnya, bahkan juga perumahan warga. Artinya dari situ kita tuh bisa sebenarnya berhenti sejenak untuk buang air kecil. Dan kecepatannya pada saat dicek jejak dari GPS kan, didugaannya, bukan dugaan lagi sih, karena tim penyidik sudah mengatakan Teng Mo jatuh di jam 10.30-an malam, dan dengan kecepatan adalah 9 knot. 9 knot tuh kalau aku cek sekitar 16 km per jam, yang artinya tidak terlalu kuat, tidak terlalu ngebut, tapi juga nggak terlalu pelan ya. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang janggal menurut Mr. Acharya. Misalnya juga kayak apa, janggalnya adalah kok bisa tim penyidik mengklaim bahwa kalau dengan kecepatan di bawah 20 km per jam ya, yang namanya Teng Monida, kalau memang dia beneran dia terjatuh di ujung speedboat, itu dia bisa terserap ke dalam baling-balingnya. Ini dibantah oleh Dr. Pontip. Bahkan salah satu pengacara yang juga vokal, Kunte ya, atau pengacara T, itu juga
sama berkali-kali melakukan, kemarin ada kayak demonstrasi kembali diliput sama sejumlah media nasional di Thailand. Kun Tae itu membawa sejumlah kayak bukan sejumlah, satu boneka berbentuk manusia, kemudian ditaruh di ujung, dijatuhkan berkali-kali, dan di situ kita bisa melihat kecepatan juga dimiripkan dengan kecepatan Tengmo yang tercatat di GPS tersebut. Ternyata pada saat tubuh boneka tersebut dijatuhkan, itu mental tidak terserap ke dalam baling-baling tersebut. Berkali-kali dicoba. Kan ini merupakan salah satu hal yang tidak berjalan dengan logika berpikir kita. Kita sadar juga ya, bahwa data-data seperti ini bukanlah data primer, tapi data sekunder. Tapi kan dari data dengan kecanggihan seperti saat ini, ya hal-hal seperti ini juga bisa menjadi petunjuk bagaimana mungkin tim penyidik bisa yakin kenapa Tengmo tuh luka-lukanya awalnya 22 di otopsi kedua kemarin dinyatakan, tapi di tanggal 26 April lalu pada saat pemaparan lukanya bertambah menjadi 26, which is ini juga menjadi salah satu concern dari Mr. Acharya. Gimana mungkin kok ini ada tambahan luka? Bahkan Dr. Ponti pun juga terkejut. Apakah luka yang ditambah ini adalah salah satu cara, dugaannya adalah dari penyidik Nontaburi agar memuluskan pemaparan mereka. Emang apa sih Anjas intinya kenapa kok pemaparan tersebut harus dengan tambahan menjadi 26 luka? Karena pemaparan intinya kemarin salah satu mengenai luka 30 cm di paha kanan Tengmo Nida itu adalah bahwa Tengmo itu terjatuh dengan kecepatan 16 km per jam speedboatnya, dan dia itu terhisap ke dalam baling-baling speedboat tersebut, dan artinya dari situ akan banyak yang luka-luka mencabik-cabik Tengmo Nida. Tapi data ilmiah juga membuktikan bahwa menurut Dr. Pontip dan juga sejumlah ahli forensik di Thailand mengatakan kalau seseorang itu terkena luka-luka karena baling-baling, lukanya itu pasti akan terbuka. Berbeda dengan luka Tengmo Nida yang 30 cm, itu lukanya menutup ya. Jadi bukan luka-luka indikasi baling-baling. Terus juga akan ada memar-memar ataupun juga biru-biru di ujung-ujung atau di on the edge of the wound-nya. Jadi ujung-ujung dari luka-lukanya Tengmo biasanya akan ada memar-memar. Ini tidak terlihat pada saat luka 30 cm Tengmo Nida. Gimana aja kamu bisa tahu? Karena foto ini sudah tersebar di internet dan itu adalah salah satu yang sangat fundamental. Jadi goresannya itu cukup panjang dan dia tidak luka terlalu dalam sekali, tidak membuka lebar. Kalau baling-baling, aku sangat make sense dengan pernyataan Dr. Ponti bahwa akan ada ujung-ujung dari setiap luka itu yang bengkak. Karena kan baling-baling itu memang bentuk yang tajam, tapi kan nggak terlalu tajam. Kenapa itu bisa melukai parah? Karena kecepatannya kan ya. Nah itu adalah sesuatu hal yang sedang menjadi perdebatan. Terus juga dalam laporannya dari Mr. Acharya, Mr. Acharya juga menyampaikan mengenai foto yang menjadi pembanding dari pemaparan kemarin. Jadi Mr. Acharya sudah menemukan bahwa foto yang dijadikan pembanding luka Tengmo Nida spesifiknya adalah 30 cm tersebut berasal dari perempuan luar negeri dan bukan karena baling-baling. Oke, jadi ini kan dan penyidik pun sudah mengakui dan meminta maaf, dikatakan adalah keteledorannya. Ini sudah aku bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek lebih detail di situ. Oke, terus yang berikutnya adalah mengenai Ibu Panida. Ibu Panida dan juga pengacara Deca ya, itu sama mereka bahwa mengatakan sudahlah kasus ini sudah ditutup, jangan menunda-nunda, saya ingin segera mengkremasi Tengmo Nida secepatnya. Aku pribadi pun tidak yakin ya bahwa tujuannya adalah benar-benar karena ingin segera mengkremasi Tengmo Nida. Kenapa Anjas kok berhubungan dengan kremasi ya? Karena kalau kasus ini belum ada titik terang secara jelasnya, ya belum bisa dikremasi. Dan saat ini yang bertanggung jawab atas kasus Tengmo Nida bukan lagi penyidik Nontaburi, tapi adalah kejaksaan di Thailand. Nah, terus juga kalau seandainya kasus ini mungkin besok ya akan segera di hari kerja akan segera diumumkan apakah DSI, Departemen Special of Investigation, akan menerima laporan Mr. Acharya ini akan menjadi suatu hal titik baru pada saat nanti sudah diambil sama kejaksaan dan diteliti juga lagi sama tim DSI, ini bisa berlaku selama 20 tahun. Jadi penyelidikan tidak akan dihentikan dan berhubungan juga dengan budget, karena kalau sudah membahas mengenai kasus pembunuhan kan, apalagi melibatkan data-data ilmiah dan sebagainya, itu juga butuh operasional yang tidak murah teman-teman. Terus juga lawyer
lawyer Krishna pun bawa bukti-bukti kejanggalan. Jika satu aja udah aneh, pasti yang lain juga janggal. Lawyer Krishna ini adalah pengacara pertama Ibu Panida yang dipecat oleh Ibu Panida karena alasannya dia tidak menjalankan apa yang diinginkan. Nah, lawyer Krishna yang pertama pun yang membela Ibu Panida awal, sekarang sudah berbalik arah, bergabung bersama lawyer T yang sangat yakin bahwa kasus Teng Munida adalah ada indikasi pembunuhan bukan karena kecelakaan murni begitu aja. Oke, that's it yang bisa aku bahas. Sepertinya Sam dan juga teman-teman saat ini sedang berbahagia karena kasus Teng Munida sudah diputuskan oleh penyidik Nontaburi sebagai kasus kecelakaan dan juga karena kelalaian. Tapi ini semua belum selesai. Kalau laporan dari Mr. Acharya diterima dan juga banyak pihak lain yang ngebantu untuk mewujudkan fakta-fakta dan juga kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini semua bisa beralih menjadi kasus pembunuhan. Dan kalau ini terbukti menjadi kasus pembunuhan, menurut Mr. Acharya adalah ada sejumlah nama-nama polisi, petinggi-petinggi besar yang sudah disebutkan namanya secara langsung, mereka pasti akan terkena pasal. Karena apa? Karena sejumlah orang tersebut dinilai Mr. Acharya sangat baik dan selalu membantu kelima saksi yang bersama Tengmo malam hari itu. Kita harus akui bahwa keempat orang yang bersama Tengmo malam itu kecuali Gatik adalah orang-orang yang berpengaruh di Thailand, baik itu secara ekonomi, terus juga secara posisi dan juga networking. Mereka bukan orang biasa. Kalau yang melakukan bukan pembunuhan, maksudnya kalau yang melakukan kasus ini yang bersama Tengmo malam itu adalah orang-orang biasa saja, nggak nyampe 2 bulan lebih pasti sudah langsung ditetapkan, apalagi sudah menjadi viral seperti ini nggak cuma di Thailand. That's it yang bisa aku bahas untuk video kali ini, dan ini adalah background terbaru dari segmen analisa. Mudah-mudahan kalian suka dan juga merefresh dari layar YouTube kalian. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku juga sekarang sering live di Instagramku untuk ngebahas kasus Teng Munida. Kita bisa Q&A dan juga diskusi di sana. Jadi follow Instagramku di Anjas di Thailand. Dan terakhir, tinggalkan like, tinggalkan komen, serta share video ini ke teman-teman kalian yang tertarik masih mencari tahu mengenai update terbaru terkait kasus Teng Munida langsung dari Thailand. Dan juga subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya, selamat mudik, selamat mempersiapkan Lebaran bagi kalian yang merayakannya.